Let's begin the good work. Diambil dari buku Nehemia 2 di ayat yang ke-18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka melakukan pekerjaan yang baik itu. Saya secara pribadi sangat excited untuk bulan ini, selama bulan November ini belajar dari seorang nabi yang luar biasa namanya Nehemia. Tapi sebelum saya lanjutkan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa mendengarkan kembali firman Engkau. Firman Engkau yang senantiasa Tuhan memberikan kami kesegaran setiap harinya Tuhan. Karena Engkau katakan bahwa even bahkan di dalam kita tidur pun Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa mengenal Allah seperti Engkau. Allah yang begitu sangat baik Tuhan. Surat cinta Engkau Tuhan yang Kau tuliskan dalam Alkitab Tuhan. Membuat kami dalam kehidupan kami berjalan di muka bumi ini Tuhan. Memberikan kami damai sejahtera. Memberikan kami sukacita Tuhan. Terlepas dari apapun yang kami alami Bapa. Bantu Tuhan untuk di masa mendatang ini Tuhan. Di 2 jam ke depan ini kami bisa melihat kepada Engkau, menikmati Engkau Tuhan beserta firman Engkau. Dan sertai Tuhan hamba Engkau Tuhan yang akan menyampaikan firman ini. Untuk kita bisa mendapatkan kekuatan dan kesegaran kembali dari firman Engkau. Hanya di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu kita belajar bersama-sama dari Pendeta Budi Hartono. Rebuilding what's lost. Membangun kembali, menemukan kembali apa yang telah hilang. Melalui 3 poin yang dikatakan, yaitu connected, committed, dan juga corrected. Dan kita juga sangat bersyukur melihat bagaimana perjalanan Nehemia dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat hari ini. Kita melihat bagaimana buku Nehemia yang luar biasa itu Tuhan meminta dia untuk bisa membangun kembali tembok. Dan di Nehemia 1 ayat 18 yang seperti yang kita semua ketahui bahwa menjadi tema bulan ini. Dan di buku Nehemia 6 ayat 15 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ini sangat menarik kalau kita bisa melihat result hasil dari tembok tersebut itu tingginya 7 meter, lebarnya 5 meter, dan memiliki panjang 2,8 kilometer. Dan dikatakan di Alkitab bahwa tembok tersebut selesai dalam waktu 52 hari. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dalam 52 hari tersebut, dikatakan kalau misalnya kita bisa ukur ya, tinggi 7 kali 5 dikali 2.800, 2,8 kilometer sama dengan 98.000 meter kubik. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan dibagi menjadi 52 hari, itu bisa dikatakan 1.900 meter kubik per harinya yang dibangun Nehemia beserta gengnya yaitu orang Israel setiap hari. Ini sangat menarik, ini bukan pekerjaan yang menurut saya pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang sederhana, enggak. Tapi hari ini pertanyaannya, apa yang membuat Nehemia bisa menyelesaikan tembok tersebut dengan 52 hari, saudara-saudara yang terkasih. Dengan 52 hari, 98.000 meter kubik dan 1.900 meter per hari bisa diselesaikan. Pas waktu saya mencermati ayat ini, saya kagum dengan bagaimana Tuhan memberikan Nehemia satu hal yang sangat luar biasa. Saya lihat di sini Nehemia mendapatkan visi dari Tuhan. Saya percaya ada visi Tuhan yang digrab dan ditangkap oleh Nehemia. Karena Nehemia mengerti waktu masa-masa dia mengambil waktu beberapa bulan untuk terus berdoa dan berpuasa. Dan dia mendapatkan visi Tuhan. Kita semua tahu bahwa visi Tuhan untuk bangsa Israel itu apa saudara-saudari? Yang didapat oleh Nehemia. Tuhan itu janji kepada bangsa Israel bertahun-tahun yang lalu
untuk masuk tanah perjanjian dan mereka bisa nikmati hidup yang nyaman. Bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi Tuhan pada saat itu ketika mereka balik dari pembuangan dan mereka bertobat, harusnya tuh tembok itu udah selesai. Tapi yang terjadi seperti yang kita semua ketahui bahwa tembok itu belum kelar. Waktu Nehemia kembali, ya, dan gak mungkin juga untuk Tuhan sendiri yang bangun temboknya, gak mungkin. Atau bahkan Tuhan sendiri yang langsung turun, menghancurkan semua musuh-musuhnya, gak mungkin juga. Jadi hari ini saya percaya harus ada seseorang yang bisa melihat the big picture dari visi Tuhan itu. Dan itulah yang ditangkap oleh Nehemia. Bahwa Tuhan ingin bangsa Israel untuk memiliki rasa aman dan tembok itu harus dibangun kembali. Dan hal ini Nehemia yang mendapatkan visi tersebut. Sama seperti visi Tuhan untuk bangsa Israel, Tuhan pun memiliki visi untuk manusia. Saya percaya dalam kitab perjanjian baru maupun perjanjian lama ada beberapa visi Tuhan yang sangat terkenal. Salah satunya adalah, salah tiganya adalah dia ingin untuk bisa menyelamatkan, his desire untuk bisa menyelamatkan semua manusia. Seperti dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Matius 28 ayat 18 sampai 20 juga dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan hanya itu saja. Tuhan pun visi dia adalah untuk kita manusia mendapatkan damai sejahtera, peace ketika kita hidup di dunia ini. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan satu hal lagi, saya tahu bahwa visinya Tuhan itu banyak sekali, tapi hari ini saya akan mengambil 3 saja. Dan yang terakhir adalah sebuah relationship. Visinya Tuhan adalah untuk kita bisa memiliki sebuah hubungan dengan beliau. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ingin mengajak kita semua di sini untuk bisa coba bayangkan Tuhan motivasinya, intensinya untuk mau menyelamatkan kita semua. Wow, baik banget kan Tuhan itu. Dan dia pengen setiap kita yang mengenal dia selamat untuk hidup di dunia ini dengan damai sejahtera. Apapun situasi yang Anda alami hari ini, kalau kita katakan bahwa kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan, kita harus damai sejahtera. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Karena pengenalan kita akan Tuhan, kita akan merasa damai sejahtera. Karena pengenalan kita. Kenal gak Tuhan itu? Dan yang terakhir adalah hubungan. Saya sangat excited kalau bicara tentang sebuah hubungan. Tuhan menceritakan begitu banyak hubungan di dalam Bible. Nabi-nabinya zaman dulu dikatakan a friend of God. Mereka hidup ratusan tahun, setiap hari bisa ngobrol sama Tuhan. Gimana gak deket, brothers sisters? Enak banget gitu kan kalau misalnya kita bisa mendapatkan itu. Hari ini pun kita juga bisa mendapatkan hal tersebut. Bagaimana caranya? Karena kita belajar firman, menikmati firman dan mengenal Tuhan dari firman-Nya. Inilah visi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan kepada semua orang yang mau hidup menurut kehendak Dia. Ini juga yang saya percaya saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa Nehemia menjadikan God vision
become my mission. Hati Tuhan menjadi hatinya saya. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya bukan masalah 52 hari dia menyelesaikan tembok tersebut. Tuhan gak pernah bilang ke dia, lu harus selesaiin 52 hari. Enggak. Tapi saya percaya mau berapapun waktu, hari, tahun, saya percaya Nehemia akan menyelesaikannya. Usaha untuk menyelesaikan tembok tersebut bukan masalah berapa harinya. Tuhan gak kasih target ke dia, Nehemia lu harus kelarin 52 hari atau enggak setahun, enggak. Tapi saya percaya Nehemia menggrab visi itu sehingga yang dia lakukan adalah dia terus percaya, dia terus lakukan, dia terus membangun. Karena dia mendapatkan visi. Hari ini saya percaya apabila kita mengaku sebagai murid Yesus, maka kita pun akan mengerti dan mendapatkan visi Tuhan tersebut dalam hidup kita. Mendapatkan visi dari Tuhan bukan hanya beberapa segelintir orang dalam ruangan ini. Bukan hanya para pendeta. Bukan hanya para pemimpin grup mungkin dalam ruangan ini. Tapi kita semua, kita harus bisa mendapatkan visi itu. Karena visi inilah yang saya percaya akan membantu kita terus excited bersama Tuhan. Menikmati, membayangkan itunya aja udah wow. Dan saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini, judul sermon saya adalah Rebuild Your Spiritual Vision. Mari kita bentuk kembali, mari kita miliki kembali visi rohani kita. Saya percaya visi Tuhan harusnya ada terus di dalam hidup kita setiap harinya. Karena kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman kita, melalui doa kita seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia. Sebelum dia melakukan pekerjaan itu, dia berpuasa, dia berdoa. Dan bahkan hal tersebut untuk kita hari ini, untuk saya secara pribadi, saya sangat percaya ketika kita bisa melakukan spiritual discipline bahkan. Kita bisa menikmati Tuhan sebegitu ya seperti apa yang Nehemia alami. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Nehemia terus memiliki visi tersebut dan bagaimana dia bisa memiliki visi tersebut di dalam hidupnya. Di Nehemia 1 ayat 1-3 dikatakan, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Wow, what a heart. Inilah hati yang saya percaya yang kita pun, saya secara pribadi ketika saya baca ini saya ngelihat, wow, hatinya Nehemia tuh amazing banget. Sehingga untuk dia merebuild your spiritual vision, kita melihat setiap kebutuhan yang ada. Kalau kita kembali waktu Nehemia mendapatkan berita tersebut, ya harusnya kan visi Tuhan kepada bangsa Israel tuh mereka pulang dari pembuangan tuh harusnya oke gitu. Tapi ketika Nehemia mendengar itu jadi berbeda. Kadang-kadang Tuhan memberikan rencananya tidak sesuai dengan ekspektasi kita dalam hidup. Betul enggak? Pas waktu kita menjalankan kehidupan kita, Tuhan katanya kalau kita ikut Engkau, wah ada berkat. Berkat yang hari ini berubah model dan perspektif menjadi bisa dikatakan uang. Mungkin kalau yang sangat menarik ketika saya berinteraksi dengan orang-orang Kristen, ya kebanyakan di dunia ini, hari ini kalau ngomongin berkat itu bicaranya tentang uang, tentang cuan. Tapi kalau misalnya kita lihat kembali, saya sangat bersyukur ketika saya melihat bahkan mendengar ada kebutuhan saudara-saudari saya dalam jemaat. That's a blessing. Untuk bisa berinteraksi dengan mereka dan mengetahui kabar mereka, itu adalah sebuah blessing buat saya. Sehingga pas waktu Nehemia melihat hal itu, dia tahu ada kebutuhan. Ada sebuah kebutuhan yaitu untuk membangun kembali
tembok tersebut supaya bangsa Israel bisa merasa aman dan nyaman. Itulah gunanya dari tembok tersebut. Dan kalau kita lanjut di Nehemia 1 ayat 5 ke 6 dikatakan, kataku ya Allah, Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku, kaum keluargaku telah berbuat dosa. Lanjutkan di Nehemia 1 ayat 7, kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Nah, menarik, Nehemia melihat bahwa dosa orang lain, kesalahan orang lain menjadi tanggung jawabnya dia juga pas waktu dia mulai berbicara kepada Tuhan. Dia melihat situasinya bahwa orang Israel itu banyak, bangsanya sendiri banyak berbuat salah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan juga ingin mengajarkan sesuatu, mengajarkan bangsa Israel sesuatu dari hal tersebut. Tapi hati Nehemia mengambil sikap dosa bangsa Israel menjadi tanggung jawab dia. Bukan dia yang dosa, tapi dia mengambil kesalahan dan dosa bangsa Israel menjadi tanggung jawab dia juga. Saya ingat pas waktu saya menjadi seorang murid Yesus dan menjadi pelayan jemaat dan menjadi pemimpin grup. Saya diajarkan waktu itu untuk melihat ketika saya membantu seseorang terlibat dalam kehidupannya untuk bisa menjadi seorang murid Yesus dan juga bertumbuh terus dalam Tuhan. Ketika seseorang itu jatuh dosa atau bersalah, ya, saya diajarkan untuk bisa belajar dari hati Nehemia untuk bukan saya yang berdosa, tapi saya harus mengambil beban itu. Enggak seperti Yesus ya, kalau Yesus jadi menjadikan dirinya berdosa gitu. Enggak, kalau saya waktu itu diajarin untuk saya bisa punya rasa beban itu, the same burden itu dengan orang tersebut. Jadi waktu saya mulai membantu orang satu demi satu dan membentuk sebuah grup. Ketika di dalam grup tersebut ada orang-orang yang jatuh dosa, punya banyak kesalahan, saya harus bisa memiliki rasa tanggung jawab tersebut gitu loh, untuk orang-orang itu. Dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Ya harusnya kan keselamatan dewe-dewe, ya nggak? Tapi kan enggak, Tuhan melalui Yesus sebagai seorang gembala, melalui Nehemia yang pada saat itu mencoba untuk mengembalakan orang Israel, dia memiliki hati untuk oke, ini karena bangsa gua, keluarga gua, jadi saya pun harus bisa merasakan itu. Let me God, Tuhan, karena dia yang mendapatkan visi tersebut, dia mengambil sikap untuk terbeban dan mengambil tanggung jawab itu. Nah, untuk saya hari ini ketika saya mendapatkan beban tersebut, bukan cuma doa-doa doang. Oh ya, nanti gue doain ya, nanti saya doain ya. I'll pray for you. Habis itu lupa, didoain juga enggak. Tapi saya belajar untuk bisa ketika saya mendengarkan semua dosa dan juga kesalahan saudara-saudari, saya harus bisa berdoa dan juga bisa menyampaikan, bro, sis, ada yang bisa saya bantu enggak? Ada yang bisa kita bantu sama-sama gak? Mungkin kita temenin, mungkin kita juga bisa kontak dia untuk memperhatikan dia. Dan saya sangat bersyukur ketika kita bisa pada saat ini untuk kita bisa mempraktekkan hal tersebut. Sehingga ada kata saling sebagai satu jemaat, sebagai satu tubuh Kristus. Untuk kita bisa menolong satu sama lain. Dan inilah yang saya percaya bahwa rebuild your spiritual vision. Memiliki rasa terbeban yang benar. Bukan beban, aduh gue beban. Bukan begitu ya, tapi terbeban. Have the same burden. Bukan, aduh beban banget sih. Dia dikit-dikit jatuh dosa. Dikit-dikit salah. Dikit-dikit terlambat.
datang ke gereja, datang ke small group devotional, datang ke bahkan pertemuan untuk spend time aja terlambat. Ya, kita semua tahu ya, dulu untuk saya sangat sulit menerima kalau orang tuh terlambat. Gitu ya. Karena kan waktu saya bekerja di korporasi, on time tuh benar-benar ini. Kalau perlu sebelum waktu janjian itu, janji meeting itu 10 menit sebelum waktu tersebut udah harus datang. Nah, pas waktu saya menjadi murid Yesus dan membantu orang-orang, melihat orang-orang yang, saya ingat pertama kali waktu saya mengadakan devotional group kecil yang terdiri dari 3-4 orang, udah siapin, udah semangat-semangat gitu kan dari pagi, udah setelah saat teduh, pas setelah kelar kerja jam 7 gak ada notifikasi kan, gak ada notifikasi kalau mereka akan terlambat atau apa. Tiba-tiba jam 7.25 belum ada kabar dan belum ada yang nongol di tempat yang telah ditentukan. Dan setengah 8 kurang 1 menit belum ada yang tiba juga dari antara 4 orang itu. Dan tiba-tiba mulai titik didih. Mana nih mereka ini ya. Dan tiba-tiba 7.30 tetap tidak ada yang nongol. Dan disitulah, dan untuk mengontrol hal tersebut saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan sangat tidak mudah. Tapi itulah yang harus saya tanggung. Tuh ya. Nah kalau hal itu dulu tuh, atau enggak ngelihat orang-orang yang sulit sekali untuk bersaat teduh, atau enggak menginjil, itu tuh aduh. Gitu ya. Mulai farisinya keluar. Tiba-tiba di otak tuh udah jadi farisi. Ada dulu satu buku yang saya baca judulnya Accidentally Pharisee. Ya, itu buku sangat bagus, saya diberikan 15 tahun lalu I guess dari Pendeta Budi. Karena kefarisian saya. Jadi buku itu sangat bagus, farisi itu sebenarnya nggak semuanya salah saudara-saudari. Ya, mungkin kan kalau hari ini di dunia kekristenan ketika kita mendengar kata farisi itu mereka jelek lah, negatif lah. Enggak, sebenarnya pas waktu saya baca buku itu ada beberapa kualitas yang bagus sebenarnya dari mereka. Saya ambil contoh, untuk mereka hafal Taurat bagus gak? Untuk kita hafal Alkitab bagus gak? Bagus, dan itulah yang mereka lakukan. Berpuasa 2 kali seminggu. Gitu ya, bagus gak? Bagus. Hari ini coba kalau misalnya saya dulu waktu awal-awal gak punya keyakinan tuh untuk berpuasa. Setahun sekali atau enggak 2 kali. Gitu ya. Tapi pas waktu saya melakukan hal tersebut, kalau dulu kan orang Farisi mau melakukan hal-hal itu untuk ritual doang. Nggak ada love-nya gitu ya. Tapi kalau kita hari ini, buat saya hari ini murid Yesus, melakukan hal itu tuh karena ada sense of love-nya, jadi grow sama Tuhan gitu. Sehingga saya pas waktu mulai melakukan hal tersebut, melihat saudara-saudari yang terlambat, melihat saudara-saudari yang membuat kesalahan, nggak marah. Justru punya compassion. Gitu ya, punya compassion lebih buat mereka. Karena apa? Karena saya memiliki rasa terbeban yang benar. Spiritual burden yang sama gitu. Karena kita sama-sama orang berdosa. Tuhan menerima kita the way Dia menerima kita. Oleh sebab itu kita pun harus menerima satu sama lain. Amin. Nah, hal selanjutnya yang saya percaya di Nehemia 1 ayat 8 sampai 10 dikatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Wow. Ini satu hal yang sangat menarik ketika saya membaca ayat ini dari Nehemia. Untuk mempertahankan visinya dia kepada Tuhan, Nehemia menemukan begitu banyak firman yang menjadi acuan keyakinannya dia untuk dia terus berpegang dan bertahan
dengan apa yang dia lakukan. Firman ini dia katakan, dia ingat ada tertulis di buku Taurat bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, hambamu itu. Zaman dulu udah kita tahu semua bahwa ada Taurat ya. Dan dia membaca itu, dia menjadikan itu satu pegangan dia untuk dia bisa terus menghidupi visinya Tuhan. Saya percaya ada masa-masa yang gak gampang pastinya dalam hidup kita. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang murid Yesus, ya, untuk saya juga secara pribadi, ya, sebagai murid dan sebagai pelayan jemaat atau hamba Tuhan alias pendeta, ya, kita pasti punya masa-masa bergumul, betul ya. Dan kalau dulu awal-awal saya menjadi seorang murid atau bahkan menjadi seorang pelayan, pergumulan saya yang sering saya hadapi adalah udah pasti diri saya sendiri, menghadapi dengan kelemahan, menghadapi dosa, dan bahkan dosa kesoktahuan dan dosa pride, yaitu tadi salah satunya yang dosa Farisi itu. Dan bahkan waktu, kalau buat saya masa-masa yang sulit itu dulu ditinggalkan sahabat, yang meninggalkan jemaat. Tapi saya ingat bahwa ketika saya belajar dari buku Nehemia ini, Nehemia berpegang kepada firman Tuhan. Dan saya sangat bersyukur hari ini ketika saya melihat visi Tuhan tadi. Melihat visi Tuhan tadi. Itu baru 3 hal ya, baru ada banyak tadi. Tapi itulah yang menjadi pegangan hidup saya ketika Tuhan mau menjadikan saya. Pertama, waktu dia desire, keinginan hatinya untuk menyelamatkan saya, mengasihi saya, mencintai saya. Itu adalah satu hal yang sangat konten buat saya. Dan setelah itu dia memanggil saya untuk bisa menyelamatkan orang-orang juga. Jadi ketika saya melakukan penyelamatan itu, saya tahu itu bukan saya yang menyelamatkan. Saya itu hanya terlibat di dalam proses menyelamatkan. Orang tersebut mau selamat apa enggak, it's their choice. Tapi itu tidak akan membuat saya terganggu. Kalau dulu bisa terganggu. Misalnya saya kalau membantu seseorang untuk bisa mengenal firman Tuhan, pada satu titik di mana dia give up, dia berhenti, maka di dalam diri saya akan ada sebuah pergumulan. Kenapa ya? Kok dia itu banget, saya bisa kesel sama tuh orang, kok lu gak mau kenal Tuhan sih? Tapi yang saya lihat adalah, oh, panggilan Tuhan buat saya bukan reaksinya orang tersebut. Bukan reaksinya orang tersebut. Atau bahkan ada orang dalam jemaat yang pergi meninggalkan Tuhan, itu membuat saya dulu marah gitu. Gak setia kawan, katanya satu tubuh. Lu gak cinta Tuhan, Tuhan kita beda berarti. Tapi saya harus bisa melihat itu dari pandangan yang lain. Ketika saya melihat bagaimana Nehemia melihat firman Tuhan sebagai acuannya, dia akan stay apapun yang terjadi. Hari ini saya bersyukur bahwa banyak firman Tuhan melalui firman yang diberitakan baik di perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk saya setia, stay hari ini dan terus berjuang membangun kerajaan Tuhan. Saya percaya itu adalah hal yang akan membantu saya untuk saya bisa terus melihat kepada visinya Tuhan. Berpegang kepada firman-Nya. Hal ketiga yang saya percaya akan membantu untuk terus mempertahankan visi saya. And to rebuild bahkan atau enggak membangun kembali visi saya adalah menemukan alasan yang alkitabiah. Ini yang saya sangat yakini. Inilah yang saya percaya sampai hari ini, 23 tahun saya menjadi murid Yesus. Bukan waktu yang lama, bukan waktu yang cepat juga memang. Tapi saya percaya kalau saya masih bisa berdiri di sini, itu karena I hold on to the word of God. Karena itulah yang menjadi keyakinan saya akan Tuhan saya yang baik dan luar biasa. Sehingga saya percaya bahwa hal terakhir yang saya ingin bagikan di Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini. Dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan orang ini. Wow.
kita bisa melihat bagaimana Nehemia dalam relationship-nya dengan Tuhan. Karena firman yang dia baca, apa yang dikatakan Tuhan, dan itu menjadi pegangan dia. Dia bahkan bisa meminta kepada Tuhan, klaim, biarlah hambamu berhasil hari ini. Wow, ini waktu saya baca ini tuh saya excited banget. Kenapa? Karena hal terakhir yang saya percaya untuk bisa rebuild my spiritual vision adalah menetapkan goal dengan determinasi. Ada determinasinya Nehemia di sana untuk dia bisa melakukan hal itu. Berhasil. Seperti tadi yang saya sebutkan di atas bahwa Tuhan tidak menetapkan Nehemia 52 hari harus kelar. Itu targetnya. Ya, seperti saya dulu di corporate, wah ada target sekian angkanya. Ya, taruh misalnya angkanya 1 juta. Jadi within tahun 2023 saya harus mencapai 1 juta tersebut. Jadi bayangkan kalau misalnya Tuhan seperti itu, wah mungkin menurut saya Nehemia akan berbeda hasilnya. Tapi kalau kita memakai perspektifnya Tuhan, dalam kita menetapkan goal hari ini, untuk kita bisa punya pandangan yang benar tentang keberhasilan, itu berbeda dengan apa yang dunia bilang. 52 hari itu bukan keberhasilan. Tapi yang menjadi berhasil adalah determinasinya Nehemia, saudara-saudari. Dia tidak menyerah sampai kapanpun. Ya, saya percaya bukan 52 hari. Kalau misalnya memang ceritanya berubah, bukan masalah 52 hari, bukan masalah 1 tahun, 2 tahun, bukan masalah timeline waktunya. Deadline-nya bukan. Tapi determinasinya Nehemia. That's the result. Kalau mungkin saya bisa berikan satu pandangan, kalau dalam perspektif saya, yang menjadi hasilnya adalah determinasinya Nehemia. Bukan 52 harinya. Bisa, jadi Tuhan itu sangat fokus dengan proses. Ketika kita membantu seseorang, for instance, saya nggak bisa hari ini katakan ketika saya membantu si A, dengan semua pengalaman yang saya punya, oh misalnya si A ini dari titik di mana dia mulai mengenal Tuhan, sampai akhirnya dia bertumbuh, mereka ini punya proses yang sama. Enggak. Akan sangat bahaya buat saya kalau pengalaman saya yang menjadikan tolak ukur tersebut. Sehingga saya udah gak perlu beriman lagi. Saya udah lakuin aja, udah pasti, wah dia habis dari sini ke sini. Ya. Tapi Tuhan gak seperti itu saudara-saudari. Yang Tuhan mau lihat dari Nehemia, dari saya, dan untuk kita semua adalah determinasi kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga dalam membantu orang lain dan membangun kerajaannya. Bukan hasilnya. Hasilnya adalah determinasi. Bukan temboknya selesai. Bukan 52 harinya. Tapi determinasi dari Tuhan. Excitement dengan Tuhan. Sukacita dengan Tuhan. Joy-nya dengan Tuhan. Hasil-hasil dari buah-buah roh. Itulah hasilnya, brothers sisters. Itulah hasilnya. Jadi kalau misalnya kita bisa berubah paradigma kita, karena untuk kita yang biasa bekerja di dunia sekuler atau enggak berinteraksi dengan dunia sekuler, akan sangat mudah pemikiran kita akan menjadi pemikiran dunia. Bukan pemikirannya Tuhan. Sangat penting hari ini untuk kita bisa melihat visi Tuhan adalah untuk mengerti hatinya Tuhan yang menjadi hatinya saya. Visinya Tuhan menjadi visinya saya. It's okay untuk kita semua di sini memiliki visi untuk bisa mengembangkan usaha, untuk bisa meniti karir di dunia lebih hebat. It's okay. But one thing, Tuhan ingin kita juga bisa memiliki visinya Dia. Dan itu bisa beriringan. Jangan salah juga, bisa beriringan. As long as kita bisa mengerti bahwa Tuhan minta diprioritaskan. Diprioritaskan again bukan, oh ya berarti kalau saya harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya udah jadi pendeta. Bukan. Oke. Itu that's a two different thing. Jadi kita dalam hidup kita keseharian kita memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan bukan the whole day memikirkan Tuhan. Seperti yang wah
gak ada hal yang lain selain ini. Bukan. Biar ini saudara-saudari, ketika kita menetapkan goal kita dengan determinasi, ya, itu akan membantu kita melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Karena kita terus membangun, dan membangun. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani di Jemaat East Jakarta. 13 tahun yang lalu kita mulai dari 40 orang, 40 singles di sana. Dan saya sangat bersyukur 13 tahun kemudian kita bisa bertumbuh menjadi 200-an. Bukan masalah 200-annya, brother sisters. Bukan masalah 200-annya. Ya, yang saya mau encourage saudara-saudari dalam ruangan ini adalah bagaimana excitement dan determinasinya. Kita tidak menyerah. Ya, ada masa waktu saya mulai membangun, stres ya menjadi seorang pelayan Tuhan. Nggak tahu nih, nggak tahu struktur, nggak tahu, pokoknya asal aja, pokoknya kita sharing ke orang, kita semangat dengan itunya. Ada masa-masa saya dan istri mentok, bisa dikatakan. Dan saya bersyukur bahwa ada satu masa saya ketemu dengan Bro Harlem dan juga Bro Budi waktu itu ya di Senayan City, hampir 10 tahun yang lalu. Dan saya katakan bahwa saya mau give up jadi seorang pelayan Tuhan. Kenapa? Karena nggak tahu nih orang datang dan pergi silih berganti kayak angin gitu. Masuk 3, keluar 3, masuk 5, keluar 5 gitu ya. Dan saya ingat waktu itu saya di encourage untuk saya bisa fokus kepada membangun dan juga mengembalakan. Kalau dulu kalau di Bible tuh ada 3 role ya. Evangelist, teacher, sama shepherd. Rasul sama nabi kan udah gak ada. Jadi tinggal 3 ini. Nah, saya sangat suka sebenarnya cuma hanya di evangelist saja. Untuk ngomong gitu ya, sharing orang habis itu baptis gitu. Bagian pembimbingannya, post baptismnya silakan yang lain. Sayanya fokus aja sama ini. Come to the point di mana saya frustrated banget. Karena itu tadi ya, 3 masuk, 3 keluar, 3 masuk, 3 keluar. Tapi akhirnya pas waktu saya bisa mengerti hal tersebut, it's not about the numbers. Ya, hari ini kalau misalnya ini bisa bertumbuh sampai sekian, itu bukan sukses story-nya tuh brother sisters yang bikin berhasil bukan angkanya. Bukan angkanya. Tapi the excitement and determination of kami, saya dan istri dan juga jemaat bersama-sama untuk bisa bertumbuh. Untuk bisa membangun. Determinasinya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita sendirian, berdua itu sulit. Tapi kalau kita rame-rame sebagai satu tubuh Kristus, itu akan sangat kita bisa melihat iman yang begitu luar biasa. Karena saya percaya ketika kita mengambil keputusan menjadi murid Yesus, Roh Tuhan itu ada dalam kita yang memiliki kuasa dan power yang sama dari dulu hingga sekarang dan selama-lamanya. Jadi hari ini pas waktu kita bisa menetapkan spiritual vision kita, to rebuild our spiritual vision, kita harus menetapkan goal kita. Goalnya adalah untuk bertumbuh. Goalnya adalah untuk membangun kerajaan Tuhan. Bukan, ayo capai 250, bukan. Bukan angkanya, brother sisters. Bukan angkanya. Saya tidak pernah waktu saya di dalam jemaat untuk dibilang, Yance kamu nanti 10 tahun lagi kamu harus 300 ya. Enggak pernah. Tidak seperti di korporasi. Kalau di korporasi yang tadi saya bilang ya, 1 tahun Yance $1 juta. Oke. Two different things. Di dalam kerajaan Tuhan, begitu banyak terminologi dan kata-kata yang mungkin di dunia dipakai dan di dalam jemaat dipakai itu berbeda. Jadi memang inilah tantangannya untuk kita semua dalam ruangan ini. Ketika kita di luar jemaat, ya kita harus pakai visinya Tuhan, perspektifnya Tuhan untuk kita menghadapi dunia. Jangan kita ikut-ikutan kayak dunia.
Dia nipu, gue juga nipu dong. Nggak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita di dalam kerajaan Tuhan, ketika kita keluar dari ruangan ini, keluar dari jemaat, tidak berfellowship dalam satu hari itu, kita menghadapi dunia, berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, kita harus memakai cara pandang Tuhan. Istilahnya kalau sekarang tuh pakai topi, kita harus switch hat gitu ya. Pakai topi ini, topi itu. Nah di dalam hidup kita cuma ada dua topi. Topi Tuhan, warga negara Tuhan, kerajaan Tuhan, dan juga warga negara kerajaan dunia juga. Seperti itu. Nah inilah yang saya percaya saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Untuk kita bisa to rebuild your spiritual vision. Ya, melihat ada kebutuhan di dalam sekeliling kita. Seperti bagaimana Nehemia melihat, kok kayak gitu ya, harusnya kan mereka udah oke, ternyata enggak, ada yang masih terbangun. Sama di dalam jemaat juga, di dalam grup kita, di dalam diri kita bahkan, ada yang belum terbangun nih, yuk kita bisa bangun sama-sama. Ya, kita melihat ada Nehemia melihat ada kesalahan dia juga yang menjadikan dia untuk hari ini kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan poin satunya, kita harus melihat bahwa kita harus bisa confess juga hari ini. Ada dosa pribadi kita juga. Kita tidak seperti Nehemia waktu itu gak ada salah. Tapi hari ini untuk saya secara pribadi saya sangat bersyukur, saya confess dosa saya kepada pembimbing, kepada satu sama lain, kepada istri. Dan itu seperti firman Tuhan katakan, kita akan lega. Whatever sin it is. Dan hal yang kedua adalah memiliki rasa terbeban yang benar. Untuk kita bisa punya spiritual visi kita. Kita melihat, ada saudara kita yang lagi bergumul, ayo. Ada saudari kita yang lagi bergumul. Untuk kita bisa mengambil tanggung jawab itu juga menjadi bagian dari diri kita juga. Dan kita menemukan alasan yang alkitabiah. Antara keyakinan dan juga realita. Ketika kita memiliki keyakinan tersebut, ya kita akan diuji keyakinan itu dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan saya memutuskan dengan apa yang saya temukan alasan di dalam Alkitabiah, secara firman Tuhan, itu yang akan membuat saya stay sampai saya mati nanti. Dan yang terakhir, untuk kita bisa memiliki vision dan terus kita harus tetapkan goal dengan determinasi. Bukan cuma goal doang ya. Hari ini kita kalau ulang tahun, terus awal tahun ada resolusi. Jadi antara resolusi, wish birthday, sama keinginan itu udah sama semua tuh. Kalau kita selama jadi murid Yesus, saya udah gak bisa bedain antara resolusi awal tahun, terus keinginan yang didoakan setiap hari, sama wish birthday. Semuanya berpatokan pada lingkaran itu aja. Apa wishnya? Kalau untuk kita murid Yesus kebanyakan dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan gitu ya. Kalau buat yang single ada poin terakhirnya yaitu dapat pasangan hidup gitu ya. Atau enggak dapat kerjaan yang lebih lagi sebagai murid Yesus, it's okay. Ya, cuma maksudnya template-nya tuh jadinya sama semua gitu. Ya, tapi itu yang bersyukurnya dengan kita melihat menjadi seorang pengikut Yesus. Wah, untuk saya ketika saya bisa melihat itu jadinya lebih simpel. Jadi kalau saya hari ini ditanyain antara wish, resolusi sama keinginan tuh sama semua. Udah gak perlu capek-capek lagi. Ya, kadang-kadang dulu suka tertekan gitu ya. Aduh, kalau ditanya sama saudara-saudari, wish birthday-nya apa? Tiba-tiba harus nyari-nyari apa ya? Supaya kelihatan agak-agak rohani gitu ya. Tapi pas waktu saya melihat ini, sebenarnya goalnya ya sama aja. Kita terus membangun, terus dekat dengan Tuhan, terus berjuang. Karena perlu perjuangan. Ya, untuk mencintai Tuhan, ya goalnya adalah untuk kita cinta Tuhan dan kita cinta misinya. Saya percaya saudara-saudari dengan kita bisa belajar dari Nehemia, kita akan terus melihat visinya Tuhan. Bervisi itu enak loh, kayak ngayal gitu, ya kan? Waktu saya ngelihat membayangkan orang-orang ini bisa menjadi murid Yesus itu satu hal yang menyenangkan. Saya melihat, waduh kalau si ini jadi murid Yesus Tuhan, wah engkau bisa pakai dia seperti ini nih, engkau bisa menggunakan dia seperti ini nih. Sehingga Nehemia juga kita tahu bahwa dia adalah salah satu nabi juga yang bisa menggerakkan, memobilize semua orang di bangsa Israel. Saya berharap ini bisa membantu kita untuk kita bisa terus memiliki visi dan melihat dan mengikuti Tuhan betapa luar biasanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan terima kasih melalui firman Engkau kembali Tuhan. Membuat kami melihat wow visinya Engkau tuh amazing. Kami tahu Tuhan mungkin
Banyak dari kita Tuhan yang sulit bervisi Tuhan. Tapi sebenarnya ketika kita mengikuti Engkau, kita cuma tinggal copy paste saja visi Engkau. Nggak perlu cari-cari yang kayak gimana Tuhan. Karena semua itu seperti buku pengkhotbah bilang Tuhan, dari dulu sampai sekarang nggak ada sesuatu yang baru. Sama Tuhan. Dan kami bersyukur melalui firman Engkau yang tetap forever, abadi Tuhan. Kami bisa mendapatkan begitu banyak hal dalam kami bisa memiliki hikmat untuk menghidupi kehidupan kami di zaman sekarang Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu ini Tuhan. Bantu kami semua di sini untuk kami bisa terus bertumbuh. Dalam kami bisa mencintai Engkau Tuhan. Karena itulah yang terpenting dalam hidup kami Tuhan. Seperti buku Yohanes 17 tadi katakan Tuhan. Kekekalan itu adalah kita mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya saudara-saudari dalam jemaat yang bisa mendengarkan firman ini Tuhan. Akan membuat mereka excited, mempunyai determinasi yang besar Tuhan untuk mencintai Engkau dan juga mencintai kerajaan Engkau dan membangun terus kerohanian kita dan hubungan kita dengan Engkau. Terima kasih Bapak, untuk hari ini kita sangat mengasihi Engkau hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Pendeta Yance pada hari ini.